Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan itu adalah pengalaman rohani. Pengalaman rohani bisa menghayati hidup setiap saat dengan penuh rahmat, cinta, dan syukur. Jadi unsurnya itu. Jadi kalau mau bahagia mesti punya hidup rohani. Kalau bahagia tapi tidak mempunyai hidup rohani, ya tidak bisa. Lalu karena itu pengalaman rohani, unsur yang berikutnya adalah pengalaman rohani menghayati dari saat ke saat, detik ke detik. Itu berarti kesadaran. Jadi orang yang hidupnya sebetulnya kontemplatif, punya kesadaran. Karena hidup rohani dengan kontemplasi itu berkaitan. Hidup yang berpusat pada kedalaman, bukan yang di luar. Nah, unsur yang berikutnya adalah menghayati saat ke saat dengan penuh rahmat. Satu, gratia, rahmat Tuhan, itu anugerah. Yang kedua adalah cinta, love, cinta kasih, dan syukur. Nah, itu unsurnya. Kalau dia tidak bisa bersyukur, ya tidak bisa bahagia. Kalau dia tidak mendapatkan rahmat dari Tuhan, tidak bisa. Maka jangan mengejar kebahagiaan, tetapi membuka hati untuk punya relasi yang penuh dengan Tuhan dan siap menerima rahmat. Nah, itu ada unsur rahmat. Kemudian bersyukur, kemudian mengalami cinta Tuhan. Maka penting sekali kita membangun hidup rohani kalau mau bahagia. Menemukan kebahagiaan di luar hidup rohani berlawanan dengan definisinya sendiri. Kebahagiaan adalah pengalaman rohani, menghayati hidup dari saat ke saat, penuh berkat, penuh rahmat, penuh cinta, penuh syukur. Anda pasti bahagia. Persoalan sekarang adalah kita hidup itu tidak berdasarkan pada kedalaman, tapi berdasarkan kata orang, berdasarkan situasi masyarakat, berdasarkan nama baik. Ini bahagia. Nanti yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu, kita menurutinya kapan selesainya. Tapi bukan hanya itu. Kalau kita hidup mau mencapai kebahagiaan berdasarkan sesuatu yang di luar diri kita juga mengalami kesulitan. Contoh paling konkret adalah pandemi sekarang ini. Begitu pandemi semuanya kacau, kita tidak bisa apa-apa. Ya keliru. Harusnya kita yang menjadi sumber karena mempunyai hidup rohani yang kuat, rasa syukur yang mendalam, dan mendapatkan rahmat dari Tuhan supaya hidup berdasarkan kasih memancar keluar, menciptakan pekerjaan, membantu orang, bukan sebaliknya. Hidup di luar terus mempengaruhi kita. Itu namanya hidup yang berdasarkan sumber dan motivasi di luar diri kita. Hidup itu bukan hidup kontemplatif, itu hidup yang berdasarkan apa kata orang. Susah hidup seperti itu. Hidup yang bersumber juga di luar diri kita, maka kita tidak pernah bisa mandiri, selalu dikendalikan oleh situasi, selalu dikendalikan oleh persoalan. Kita tidak bisa menentukan sendiri secara bebas bahwa saya ini mau bahagia, mengalami dari saat ke saat penuh syukur. Kalau kita hidup berpusat di luar diri kita, maka kita terus-menerus akan ditentukan dan diatur. Kita selalu menginginkan perubahan terus, tetapi tidak pernah selesai. Di kantor misalnya, ini, ada itu, aduh coba saya di tempat yang lain, pindah tempat lain, ada masalah lagi, ini itu, dan tidak ada selesainya. Maka sebetulnya pandemi ini merupakan pelajaran penting supaya kita kembali hidup berdasarkan hidup batin, kontemplasi, supaya antara hati kita dengan hati Tuhan itu bisa mempunyai irisan yang sama, dan kemudian memperoleh rahmat untuk bisa menghayati dari saat ke saat dengan penuh syukur. Nah, kalau kita bisa menghadapi hidup kita, menghayati hidup kita dengan penuh syukur dari saat ke saat atas rahmat Tuhan yang penuh kasih, ya sudah, selama-lamanya setiap saat kita bahagia. Lingkungannya mau bagaimana, kita tetap bisa membawa kebahagiaan. Justru itu doa Santo Fransiskus Assisi. Kita yang menjadi sumber, kita yang membawa kedamaian, kita yang membawa cinta kasih. Kalau ada kebencian, kita membawa pengampunan. Kalau ada putus asa, kita yang membawa harapan. Kita sumbernya. Kenapa? Karena kita mempunyai hidup batin yang mendalam, punya relasi yang kokoh dengan Tuhan, dan selalu terbuka terhadap rahmat Allah. Kehidupan yang sekarang ini justru bahayanya tidak seimbang.
Bukan bahwa hidup di luar tidak penting, penting sekali. Lingkungan yang damai, lingkungan yang sportif sangat menentukan juga, membuat mood kita bagus, sangat penting. Tapi sering tidak seimbang. Hidup batin kita kacau karena tidak diolah, lalu sepenuhnya mengandalkan kehidupan yang bersumber di luar diri kita. Lalu kita mengharapkan kebahagiaan. Ya keliru, tidak ketemu. Kebahagiaan itu adalah pengalaman rohani yang bersumber di dalam. Dan ingat, itu pengalaman rohani yang berdasarkan pada kesadaran penuh atas saat ke saat, peristiwa ke peristiwa yang disadari dan dihayati sebagai rahmat Tuhan yang penuh kasih, dan kemudian kita menghayatinya penuh syukur. Lalu apapun yang terjadi di luar kita, kita bisa. Bukan kita yang ditentukan oleh situasi di luar kita, malah kita yang menentukan. Tapi lingkungan kami ini tidak kondusif, Romo. Lah kita yang membuatnya kondusif. Kita yang menjadi pembawa damai. Kita yang membawa cinta kasih. Kita yang membawa harapan. Karena kita sumbernya. Kita yang hidup, mempunyai hidup batin yang bersumber pada Tuhan sendiri. Yang penuh syukur menghayati hidup kita. Dan itu yang kita pancarkan. Itulah kesaksian. Jadi bukan mau mengubah lingkungan kita supaya mereka sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Kita yang mengubah lingkungan kita, tetapi berdasarkan pengalaman hidup batin kita, yang selalu diberi rahmat Tuhan, yang selalu diberi rahmat cinta kasih, yang selalu kita syukuri dari saat ke saat. Kalau kita tidak punya pengalaman kebahagiaan, bagaimana bisa membawa kebahagiaan? Nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberi apa yang kita sendiri tidak punya. Maka mari kita mencoba membangun keseimbangan antara hidup lahir yang bersumber dan berfokus di luar diri kita dengan hidup batin, kontemplasi, yang hidup berdasarkan pengalaman rohani, hubungan kita dengan Tuhan yang penuh kasih, yang selalu penuh cinta kasih, yang penuh rahmat, dan selalu kita syukuri. Karena memang kebahagiaan adalah pengalaman rohani, bagaimana kita bisa menghayati dari saat ke saat, penuh kasih Tuhan, penuh rahmat Tuhan, dan penuh syukur. Kalau kita bisa menghayati setiap pengalaman dengan penuh syukur, pengalaman akan rahmat kasih Tuhan, kita selalu bahagia. Tuhan memberkati.